Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Nasrullah dalam mata kuliah Hukum Pajak. Dalam pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang utang pajak. Oke, sebelum kita membicarakan tentang utang pajak, tentu kita harus memahami dulu secara umum dan dalam konteks sempit. Utang itu apa toh? Dalam perspektif hukum perdata, atau secara umum utang itu adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak untuk melakukan suatu prestasi atau untuk tidak melakukan sesuatu kepada pihak lain, dan di pihak lain itu menjadi hak dari pihak lain itu. Dalam pengertian sempit, ya, utang itu adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang yang mewajibkan debitur untuk membayar kembali jumlah uang yang dipinjamnya kepada kreditur. Inilah dalam pengertian hukum dari aspek hukum perdata. Sehingga ada dua pihak dalam perikatan khusus utang piutang itu. Pertama disebut sebagai kreditur yang mempunyai hak dan debitur yang mempunyai kewajiban. Jadi kalau apabila debitur itu tidak memenuhi kewajiban yang harus dia bayarkan kembali kepada kreditur, maka dia dianggap sebagai telah melakukan one prestasi atau kontrak break. Sehingga pihak yang dirugikan itu dapat melakukan tuntutan hukum atau menuntut ke pengadilan. Nah, perikatan pajak ini juga perikatan khusus. Ya. Perikatan pajak ini adalah perikatan yang timbul karena undang-undang. Dia khusus karena timbul dari undang-undang, timbul karena undang-undang. Nah, Profesor Dr. Rahmat Smithro mengatakan utang pajak adalah utang pajak adalah timbul secara khusus. Kenapa? Karena negara sebagai kreditur terikat dan tidak bebas untuk memilih, ya, kepada siapa kewajiban pajak itu dibebankan, ya, siapa yang akan dijadikan debitur. Tapi ya, ketentuan itu lahir karena undang-undang, bukan karena kebijakan, bukan karena kuasa negara, kuasa pemerintah untuk menetapkan kewajiban atas wajib pajak. Tapi undang-undang lah yang menentukan adanya atau timbulnya utang pajak. Ini menurut Profesor Dr. Rahmat Smithro. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, di situ ada definisi tentang utang pajak. Utang pajak itu adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi yang berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, itu disebut sebagai utang pajak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disingkat sebagai KUP, sebagaimana telah diubah beberapa kali, pajak yang terutang itu adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saudara sekalian, ya, itulah utang pajak. Nah, sekarang kita akan lihat secara teori kapan, ya, atau bagaimana utang pajak itu lahir atau kapan utang pajak itu timbul. Ada dua teori yang sangat umum diketahui tentang lahirnya atau kapan dan bagaimana lahirnya utang pajak. Yang teori pertama disebut sebagai teori utang pajak yang bersifat material. Yang kedua, utang pajak yang bersifat formil. Nah, utang pajak yang bersifat material, yaitu utang pajak itu timbul, menurut teori ini, timbul karena bunyi undang-undang. Ya. Karena bunyi undang-undang maka timbul utang pajak. Jadi tanpa memerlukan adanya perbuatan manusia, sepanjang terpenuhnya syarat ketentuan, ya, suatu tatbestan, yaitu sasaran tatbestan atau sasaran dari perpajakan, yaitu keadaan, peristiwa maupun perbuatan, maka utang pajak itu timbul, ya. Dan ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, ya, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan. Itu disebutkan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, ya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ya, pajak penjualan barang mewah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, biaya materai, ya, biaya masuk, cukai.
semua jenis pajak ini masuk kategori pajak material. Karena apa? Karena ketika keadaan terjadi, ketika peristiwa terjadi, ketika sebuah perbuatan terjadi yang menimbulkan pajak, ya menurut undang-undang, maka dia pajak itu timbul. Jadi pajaknya bukan undang-undang. Nah, seperti contoh ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ketika terjadi transaksi jual beli tanah, maka dari transaksi itu timbullah ya ketentuan kewajiban bagi orang yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan itu untuk membayar pajak yang disebut sebagai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya materai misalnya dalam transaksi yang dilakukan yang diwajibkan atas transaksi itu dikenakan biaya materai, maka ketika transaksi itu terjadi, maka menurut undang maka orang yang melakukan transaksi itu harus membayar biaya materai. Nah, inilah utang pajak material. Nah, teori yang kedua seperti yang kita sebutkan tadi adalah utang pajak formil. Apa yang dimaksud dengan utang pajak formil? Utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Ya, jadi kalau utang pajak material itu hanya mengacu pada terpenuhnya ketentuan dalam undang-undang, sementara ya utang pajak formil itu terjadi apabila ada perbuatan manusia di situ. Perbuatan apa? Penerbitan surat ketetapan pajak. Apabila surat ketetapan pajak tidak dikeluarkan, maka utang pajak tidak lahir. Sehingga surat ketetapan pajak ini berfungsi untuk menimbulkan utang pajak, untuk menentukan besarnya utang pajak yang harus dibayar, untuk memberitahukan kepada wajib pajak ya tentang besarnya utang pajak yang harus dibayarkan. Nah, apa contohnya? Pajak bumi dan bangunan misalnya, pajak kendaraan bermotor. Oke, wajib pajak bumi dan bangunan itu dia akan mempunyai utang pajak atau ada pajak terutang yang harus dia bayarkan apabila dia telah mendapat surat ketetapan pajak ya bumi dan bangunan yang dikirimkan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Atau pajak kendaraan bermotor, kita akan membayar pajak kendaraan bermotor itu hanyalah setelah pemerintah ya dalam hal ini dinas pendapatan daerah mungkin bekerjasama dengan pihak kepolisian di Samsat itu ketika orang ingin memperpanjang surat kendaraan bermotornya maka kemudian akan dikeluarkan surat ketetapan pajak. Nah, perpanjangan surat kendaraan bermotor itu hanya bisa dilakukan kalau pajaknya sudah dibayarkan. Berapa besarnya? Sesuai dengan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan ya, yang harus dibayar oleh wajib pajak atau orang yang memiliki kendaraan bermotor itu. Nah, inilah utang pajak yang secara teori disebut utang pajak yang bersifat formil. Nah, setelah kita bicara timbulnya utang pajak, sekarang kita bicara tentang hapusnya utang pajak atau hapusnya perikatan pajak. Nah, kalau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kita bisa lihat di pasal 1381 tentang hapusnya perikatan. Di situ ada 10 alasan kenapa suatu perikatan itu hapus. Ya, karena pembayaran, karena penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan, pembaharuan utang, kompensasi utang, pencampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan atau batal demi hukum, dipenuhinya syarat batal serta daluarsa. Nah, sementara hapusnya utang pajak itu lebih simpel, ya. Berakhirnya utang pajak menurut KUP itu karena pembayaran, karena kompensasi, ketiga karena daluarsa, keempat karena pembebasan, yang kelima karena penghapusan utang pajak. Kita akan lihat yang pertama, pembayaran. Ini sekali ini clear. Ya, kalau wajib pajak ya yang mempunyai pajak terutang, kemudian utang pajak itu dibayarkan, otomatis tentu hapuslah utang pajaknya. Ya, di mana dibayarkan itu bisa dilakukan di bank persepsi atau di kantor kas negara, kantor pos dan giro ya. Di bank persepsi itu yaitu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan tentunya untuk menerima setoran pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak lainnya. Yang kedua karena kompensasi. Nah, kompensasi itu ya utang pajak bisa hapus karena kompensasi. Ya, itu timbul karena jumlah pembayaran pajak yang dibayarkan oleh
pajak itu melebihi jumlah pajak terutang. Jadi terdapat selisih pembayaran. Nah, selisih pembayaran ini, pembayaran utang pajak ini dapat dikompensasikan untuk membayar utang pajak lainnya, baik bersifat horizontal maupun bersifat vertikal. Jadi ada kompensasi bersifat horizontal dan ada kompensasi bersifat vertikal. Nah, kompensasi yang bersifat horizontal itulah pengalian kelebihan pembayaran utang pajak, yaitu suatu jenis pajak tertentu, dengan utang pajak yang sejenis, ya jenisnya sama pada tahun berikutnya. Misalnya kalau ada yang membayarkan utang pajak penghasilan tahun 2020 kemarin ya, yang akan dibayarkan pada tahun ini, di awal tahun ini, itu berlebih ya, berlebih pembayarannya. Jadi ada lebih bayar ya. Pemerintah akan terbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, kelebihan ini dapat dikompensasikan untuk membayar pajak penghasilan tahun berikutnya, yaitu PPh tahun 2021. Ini disebut sebagai kompensasi horizontal. Nah, yang kompensasi yang vertikal itu adalah pengalian kelebihan pembayaran suatu jenis pajak tertentu dengan utang pajak jenis lain pada tahun yang sama. Misalnya, kelebihan pembayaran PPh, pajak penghasilan tahun 2020, itu dapat dikompensasikan untuk membayar utang pajak pertambahan nilai tahun 2020. Jadi, di tahun yang sama tapi jenis pajaknya berbeda. Itu namanya kompensasi yang bersifat vertikal. Yang ketiga, saudara sekalian, adalah hutang pajak bisa hapus karena daluarsa, ya, lewat waktu, ya, lewat waktu, sudah lewat waktunya, daluarsa. Daluarsa dalam hukum pajak merupakan masalah mengenai penagihan hutang pajak ya. Nah, daluarsa hanya mengenai penagihan. Jadi pajak yang sudah lewat waktu tidak dapat dilakukan tindakan penagihan meskipun dengan paksa ya. Nah, kapan lewat waktu itu? Kapan batas waktu penagihan hutang pajak itu? Nah, dalam Undang-Undang KUP disebutkan 5 tahun untuk pajak pusat. Jadi utang pajak itu ya batas waktu penagihannya pajak pusat, pajak seperti pajak penghasilan, pajak tambahan nilai itu 5 tahun. Dan 5 tahun juga untuk pajak daerah. Ya. Sedangkan untuk retribusi itu batas waktu daluarsanya adalah 3 tahun. Lewat 3 tahun maka utang retribusi itu tidak dapat lagi ditagih oleh pemerintah. Oke, untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana, ya, tidak pidana pajak tidak diberikan batas waktu. Ini kan dikecualikan. Nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Ada pengecualian. Meskipun ada ketentuan mengenai daluarsa pajak, ya, daluarsa utang pajak, namun kalau wajib pajak melakukan tindak pidana pajak, misalnya penggelapan pajak, maka utang pajak itu tidak serta-merta penagihannya bisa hapus atau berakhir. Oke, nah ini dalam pasal 22 KUP itu ayat 2 disebutkan daluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini tadi ketentuan 5 tahun tadi itu tertangguh apabila diterbitkan surat paksa, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar, misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan oleh Fiskus, oleh pemerintah, atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi ini akan mengakibatkan daluarsa utang pajak itu tertangguh. Oke, berikutnya saya lihat adalah hapusnya utang pajak karena pembebasan. Nah, jika utang pajak itu berakhir tidak semestinya, tetapi karena tindakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya kebijakan tax holiday. Nah, tax holiday ini adalah bentuk dari kebijakan pemerintah untuk membebaskan wajib pajak dari utang pajak. Ya, contohnya tax holiday dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan investasi dalam negeri. Nah, dengan adanya kebijakan tax holiday ini, kemudian wajib pajak itu terbebas dari membayar ke utang pajak. Nah, pembebasan biasanya diberikan bukan terhadap pokok pajak, tetapi terhadap sanksi administrasi perpajakan. Ini catatan. Nah, berikutnya adalah sekalian adalah penghapusan. Jadi utang pajak itu bisa hapus, bisa berakhir utang pajaknya itu karena adalah penghapusan pajak. Nah, penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan. Ya, tadi kita bicara tentang pembebasan dengan kebijakan pemerintah. Hanya saja penghapusan ini diberikan karena keadaan pribadi wajib pajak, bukan karena kebijakan pemerintah. Tax holiday itu pembebasan karena kebijakan pemerintah.
Tapi penghapusan itu karena keadaan pribadi. Misalnya seorang wajib pajak itu jatuh pailit, ya, bangkrut, yang ditetapkan oleh peradilan niaga tentunya, ya. Suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka dengan keputusan pailit ini kemudian hutang pajaknya, ya, karena keadaan pailit, karena bangkrut, maka hutang pajak akan dihapus. Ada beberapa alasan penghapusan pajak. Kalau kita membaca keputusan Menteri Keuangan nomor 565 KMK 04 tahun 2000, ya, alasan penghapusan pajak itu yang juga bersifat pribadi wajib pajak itu karena wajib pajak meninggal dunia, tidak meninggalkan harta warisan, tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan misalnya, maka hutang pajaknya hapus. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, tadi pilot, ya. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa, yang 5 tahun tadi, ya, dan 3 tahun untuk retribusi. Kalau itu hutang pajaknya hapus, ya. Sebab lain, ya, karena hasil penelitian, ya. Ada penelitian dilakukan oleh Fiskus, oleh kantor pelayanan pajak, oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, kemudian hasil penelitian ini kemudian ditetapkan yang mengakibatkan kewajiban pajak itu bisa hapus. Nah, inilah sekalian beberapa teori yang kita sudah pelajari tentang hutang pajak dari perspektif hukum perdata, dalam perspektif hukum perpajakan, teori tentang kapan lahirnya hutang pajak, dan teori tentang kapan berakhirnya hutang pajak. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya, karena ini bagian dari dasar pemahaman kita tentang hukum pajak untuk memudahkan kita memahami materi-materi selanjutnya. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.